Sebelum mulai, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada informasi giveaway dengan hadiah uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang. Hai guys, ketemu lagi di channel And Developers. Preview Boruto episode 179 semakin memperlihatkan eksistensi anggota Kara. Sebenarnya kita sudah melihat gambaran anggota Kara versi anime. Mereka sudah muncul sejak episode 151 dalam video opening. Bahkan di episode 176, wajah mereka diperlihatkan jauh lebih jelas. Mereka juga sudah muncul di beberapa episode, meski sebelumnya hanya Jigen, Victor, dan Depa saja yang disorot. Nah, sepertinya episode 179 nanti akan memperlihatkan para anggota utama Kara dengan lebih jelas. Dan kali ini kita akan bahas apa yang ditampilkan di preview Boruto episode 179. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Ternyata Victor masih berniat untuk berulah lagi. Kita tahu sepertinya Victor tidak terlalu setia kepada Kara. Mungkin itulah yang membuat Victor dibunuh oleh Kashin Koji pun Jigen tidak terlalu peduli. Kita sudah melihat Victor sudah melakukan eksperimen menciptakan pohon dewa tanpa izin dari Jigen, bosnya Kara. Di sini sudah melihat bagaimana Victor pada dasarnya tidak terlalu menghormati Jigen. Benar-benar hubungan Victor dan Jigen hanya sekedar hubungan politik saja, di mana Victor punya kepentingan dan dia berlindung di balik Kara, terutama Jigen. Di preview Boruto, episode 179 diperdengarkan bagaimana Victor tidak punya banyak waktu. Dia lalu mencoba mencuri mimpi Jigen. Dan kita tahu, yang akan dicuri oleh Victor sebenarnya adalah wadah Jigen, yaitu Kawaki. Sesuai yang sudah dikatakan oleh Victor di episode 176. Pertanyaannya, kenapa Victor mau mengambil Kawaki dari Jigen? Saya rasa ini berhubungan dengan anggota tubuhnya yang sepertinya walaupun sudah dimodifikasi, memiliki batasan. Hal ini membuat Victor ingin mengambil anggota tubuh Kawaki yang kita tahu sudah dimodifikasi dengan sempurna untuk dijadikan sebagai anggota tubuhnya sendiri. Atau mungkin ada tujuan lain yang pasti itu berhubungan dengan kemampuan milik Victor sendiri. Dan di preview episode 179, pada akhirnya disorot juga sosok seperti Amado dan Delta. Di sini terlihat Amado adalah seorang ilmuwan Kara yang tenang dalam segala situasi. Dan kita tahu memang sebenarnya Amado tidak terlalu setia kepada Kara. Dia sebenarnya justru ingin menghancurkan Kara dari dalam. Di sini juga kita bisa melihat sosok Delta, anggota wanita Kara yang sebelum ini di versi anime baru disorot di opening saja, di mana dia bertarung dengan para ninja muda. Tentu saja selain mereka pun ada pula Jigen, yang kali ini benar-benar terlihat tubuhnya tanpa jubah, yang memperlihatkan wajahnya yang sangat jelas. Di sini terlihat sekali Jigen memiliki perawakan yang sangat tinggi, tapi wajahnya seperti tidak punya ekspresi. Karena memang pada dasarnya Jigen sudah mati. Yang sekarang mengendalikan Jigen adalah Ishiki Otsutsuki yang menjadi jiwa Jigen. Tampak terjadi sesuatu di markas Kara. Ada satu adegan di mana pilar yang jatuh di depan Amado. Saya rasa mungkin itu Delta yang menjatuhkan pilar itu. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena kita tahu di manga saja sudah diperlihatkan Delta sebagai seseorang yang sangat arogan, di mana dia tidak segan-segan untuk menghancurkan segala sesuatu. Bahkan Jigen saja yang sebagai bosnya berani dia menghancurkan meja di depan Jigen, padahal Jigen sedang makan di sana. Di sini diperlihatkan bahwa ternyata Delta itu sangat temperamen, dan mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia kesal sehingga pada akhirnya dia menghancurkan pilar tersebut. Nah, sekalian saja, kita juga akan bahas bocoran episode 179, di mana spoilernya sudah diungkapkan oleh Twitter @organicdinosaur. Judulnya adalah skema atau rencana Victor. Sinopsisnya adalah, Boruto tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya. Tidak hanya karena ayahnya memujinya karena kontribusinya pada misi sebelumnya di negeri lembah, tapi juga Naruto menjanjikan untuk melakukan tarung 1 lawan 1 dengan anaknya itu sebagai bentuk hadiah. Di sisi lain, ternyata rencana besar tersembunyi milik Kara sudah masuk kepada tahap selanjutnya, di mana rencana itu berhubungan dengan wadah yang menjadi tujuan utama dari organisasi itu. Selain itu,
Victor juga pada akhirnya menunjukkan rencananya di mana dia berusaha sehalus mungkin agar tidak ketahuan dan terlihat natural agar tidak menimbulkan kecurigaan dari member Kara yang lain, terutama dari leadernya yaitu Jigen. Victor ternyata sudah menyadari jika tubuhnya pada akhirnya mencapai batasannya. Karena itu dia berusaha untuk mewujudkan mimpinya dengan segala cara, di mana Victor berusaha untuk mewujudkan rencana baru yang akan dijalankannya segera. Dari sinopsis ini kita bisa melihat bagaimana sambungan antara anime dan manga, di mana di sini Naruto dan Boruto akan melakukan match 1 lawan 1. Dan jelas di situ diperlihatkan bagaimana Naruto nanti akan menggunakan kemampuan tangan buatannya untuk menyerap jutsu. Lalu kemudian kemampuan Naruto untuk menggunakan teknik Doton atau teknik tanah. Selain itu, Boruto juga akan memperlihatkan bagaimana kemampuan dia menggunakan elemen air dan elemen-elemen lainnya. Berarti ini menandakan bahwa arc selanjutnya akan jauh lebih seru lagi daripada sebelumnya. Dan semakin mendekati versi manga. Yang menarik di sini adalah Victor. Di sini terlihat sekali ternyata Victor itu ingin agar tubuhnya tetap bisa bertahan atau kembali lagi prima seperti sebelumnya. Dan Victor sudah sadar jika tubuh sekarang sudah mencapai batas dan tidak bisa lagi dipertahankan. Sehingga pada akhirnya dia harus menggunakan wadah untuk menggantikan tubuhnya itu. Saya rasa Victor benar-benar akan mencuri wadah yaitu Kawaki dari Jigen. Walaupun pada akhirnya akan gagal juga. Mungkin disitulah nanti kegagalan Victor terungkap, di mana dia sudah dibunuh Kashin Koji bahkan sebelum menjalankan rencananya itu. Tapi itu baru teori saya ya. Intinya di sini sudah diperlihatkan bagaimana sebenarnya anggota Kara itu tidak sesolid Akatsuki. Mereka benar-benar menjalankan segala sesuatu sesuai keinginan mereka sendiri. Hal yang membuat mereka masih tergabung dalam satu organisasi hanyalah karena mereka memiliki tujuan politik yang sama. Dan ada tambahan info yang pastinya paling ditunggu. Ada bocoran tentang Delta dan Amado yang terlihat melepas kepergian kapal udara. Ternyata menurut bocoran, kapal itu memang kapal yang membawa tubuh Kawaki sebagai wadah bagi Jigen. Dan Amado telah menanamkan juga koordinat tempat Jubi milik Ishiki disimpan. Pastinya penanaman itu secara diam-diam, karena memang tujuan Amado adalah agar koordinat itu bisa diketahui oleh Konoha dan mereka pergi ke sana. Pada akhirnya memang koordinat itu bisa dicapai oleh Sasuke dan membuat misteri rencana dari Jigen terungkap. Kemunculan kapal ini menandakan rencana Amado sudah mulai dijalankan. Nantinya Kashin Koji akan menembak jatuh kapal itu di dekat perbatasan Konoha dan membuat Konohamaru serta Mugino dan beberapa shinobi lainnya menyelidikinya. Dan kita juga tahu bahwa memang beberapa episode ke depan akan mengadaptasi langsung versi manga. Semoga makin seru ya. Itulah bahasan tentang preview dan sinopsis episode 179. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endevelopers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang.
Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!